Gadis ini membeli sekotak emas utuh. Akan dia gunakan untuk mendesain gaun. Keesokan paginya, gaun mewah itu mengejutkan semua orang di perusahaan. Bahkan pemiliknya adalah seorang desainer papan atas. Dia juga sangat terkejut saat melihat gaun itu. Dia bahkan ingin menyimpan gaun ini sebagai miliknya. Tapi gaun ini miliknya karena dia sendiri yang mendesain gaun ini. Bertekad untuk mendapatkan kejayaan panggung. Tepat pada konferensi peluncuran produk baru perusahaan malam itu, sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju ke karpet merah. Ella keluar dari asap dengan menyamar. Dia mengenakan desain emas dan hitam yang sangat menarik. Segera mengalihkan semua perhatian sebelumnya dari Baroness. Saat ini, temannya juga mematikan semua lampu. Nyalakan nama lain yang dipasang di bagian luar gedung. Di tengah sorak-sorai penonton. Tinggalkan tempat itu dengan penuh gaya. Nama tersebut diibaratkan sebagai seorang pembunuh di industri fashion. Tak lama kemudian ia menarik perhatian media besar. Di London Fashion Week tidak lama kemudian, Baroness dihentikan sebelum dia mencoba keluar dari mobil. Pintu mobil tertutup rapat. Kali ini ia tampil lagi dengan balutan gaun panjang. Dia langsung naik ke atap mobil Baroness. Menutupi mobil itu dengan roknya. Seragam kerajaan dengan gaun hitam panjang dengan mawar merah. Sekali lagi kembali menjadi fokus media. Keesokan harinya laporan tentang bintang fashion itu mengambil alih halaman depan surat kabar. Tapi bagaimana Baroness bisa membiarkan orang lain mencuri kejayaannya? Dia meminta semua orang segera mengumpulkan informasi. Namun wanita yang menyebut dirinya ini memiliki keberadaan yang sangat misterius. Bahkan polisi tidak dapat menemukan petunjuk berguna. Saat ini, ia kembali menjadi desainer di perusahaan Baroness. Dan merancang gaunnya berikutnya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah perilakunya yang menarik perhatian Baroness. Baroness bertanya kepada Ella mengapa dia tidak bekerja secara profesional. Mengatakan bahwa dia hanya menggunakan inspirasi di waktu pribadinya. Dia tidak diperbolehkan memiliki waktu pribadi di sini. Kepribadiannya, desainnya, jiwanya dan semuanya miliknya. Sepertinya dia punya mahakarya baru. Di peragaan busana minggu ini, Baroness sengaja memakai desainnya untuk dipamerkan ke semua orang. Tiba-tiba sebuah truk sampah tiba-tiba melaju di depan pintu. Saat pengemudi menekan tombol untuk bekerja, setumpuk pakaian terjatuh dari dalam mobil. Menonjol dari barang-barangnya dengan susah diatur. Muncul kembali dengan tampilan baru. Dia tertawa menghina, kemudian berdiri di atas truk sampah dan saat truk itu pergi. Tumpukan pakaian yang tampak seperti sampah ini sebenarnya adalah gaun sepanjang 15 meter. Berdiri di dalam mobil dan pergi dengan senyum cerah. Semua media bergegas memotretnya. Karakter utama peragaan busana itu gemetar karena marah. Penjualan di perusahaan fashion Baron menurun tajam. Baroness ingin pengacara memenjarakannya, namun para pengacara telah mengobrak-abrik peraturan tersebut. Dan mereka tidak tahu kejahatan apa yang dia lakukan. Baroness hanya bisa berharap untuk malam mode tahunan. Saat dia mengenakan gaun kuning yang indah itu pasti akan memulihkan auranya. Adapun dirinya, ia meminta komplotannya diam-diam menyelinap ke fasilitas fashion dan sengaja meninggalkan tanda pencurian pakaian. Setelah Baroness menemukan seseorang telah menyelinap masuk, dia segera mengunci semua kostumnya di brankas. Dan inilah rencananya ketika hari pameran fashion akhirnya tiba. Baroness memerintahkan brankas dibuka. Tetapi pada saat ini ulat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam. Kedua gaun itu robek. Seluruh penonton yang hadir ketakutan oleh kupu-kupu tersebut dan lari meninggalkan ruang pameran. Ternyata kacang kuning yang dijahit di bajunya semuanya ngengat. Alasan mengapa Baroness harus mengunci gaunnya di brankas adalah karena telur ngengat itu. Mereka mekar menjadi kupu-kupu tanpa diketahui siapapun. Saat ini, taman berada tidak jauh dari ruang pameran. Deep Fashion juga resmi diluncurkan. Band itu berkilauan dengan cahaya terang. Telah menarik banyak penonton saat tampil dalam balutan gaun bintik-bintik hitam putih. Ini juga sepenuhnya mendorong keseluruhan pertunjukan ke klimaksnya. Tindakannya membuat Baroness sangat marah. Dia segera meminta agar petugas polisi dibayar secara pribadi untuk menyalakan sirene polisi di tempat pertunjukan. Timnya hanya bisa bubar. Kemudian Baroness menemukan salah satu temannya dengan penampilan yang sangat familiar. Dia adalah petugas pengiriman di perusahaan sebelumnya. Begitu dia kembali ke kediamannya dengan gembira karena kemenangan. Baroness telah mengikuti temannya dan telah lama menunggu di sini. Di saat yang sama, dia juga mengetahui tentang Baroness ini. Seorang desainer yang seringkali berperilaku tidak baik. Pada saat ini, juga terikat di kursi. Dia mulai menanyai Baroness, mengapa dia membunuh ibunya. Namun Baron tidak menjawab. Sebaliknya,
Dia malah membakar gambarnya dan melemparkannya ke lantai yang basah kuyup dengan bensin. Api melalap seluruh apartemen, dan bintang baru industri mode London yang cemerlang itu meninggal dunia. Baroness telah menyelesaikan masalah serius di hatinya. Baron kemudian mengadakan pesta amal. Dia bermaksud menyelamatkan auranya yang hilang dengan cara ini. Tapi yang Baroness tidak tahu adalah dia sebenarnya belum mati. Pada saat itu, seseorang bergegas ke dalam api dan menyelamatkannya. Dan orang tersebut ternyata adalah pengurus rumah tangga Baroness. Pengurus rumah tangga menemukan kalung Baroness. Sebenarnya ada kunci tersembunyi di sana. Dia meminta untuk membuka sebuah kotak. Di dalamnya terdapat akte kelahiran. Pengurus rumah tangga menjelaskan bahwa Baroness terkena dampak karir pada saat itu. Namun dia secara tidak sengaja hamil anak Baron. Baron sangat senang mendengarnya. Dia tidak sekadar memberikan kalung leluhur kepada istrinya. Namun diputuskan pula untuk memberikan hak mewaris harta benda kepada anak. Namun saat Baroness melahirkan, dia memerintahkan pengurus rumah tangga untuk membunuh anak itu. Dia memberitahu suaminya bahwa anak itu meninggal saat melahirkan. Namun kepala pelayan yang setia kepada Baron tidak menuruti perintah tersebut. Dia diam-diam memberikan bayi itu kepada seorang pelayan yang baik hati. Itulah ibu yang membesarkannya nanti. Rasa sakit karena kehilangan anaknya menyebabkan Baron meninggal karena depresi. Dan istri dengan sendirinya mewarisi seluruh harta benda. Dipenuhi dengan kebencian dan mengetahui kebenaran ternyata musuh yang dibencinya sebenarnya adalah ibu kandungnya. Dan wanita itu tidak hanya membunuh ibu angkatnya. Dia benar-benar membunuhnya bahkan setelah mengetahui identitas aslinya. Momen ini seperti seorang utusan yang keluar dari neraka. Baroness harus dibayar dengan harga yang pantas diterimanya. Dia langsung menuju ke kantor polisi. Kemudian manfaatkan kekacauan tersebut dan selamatkan kedua temannya. Langkah kedua, dia membiarkan kaki tangannya mencuri daftar peserta pesta amal dan menerbitkan kembali undangan atas nama Baron. Hari di mana pesta itu berlangsung. Begitu Baroness memasuki aula, dia dikejutkan oleh pemandangan di depan matanya. Semua tamu diwarnai hitam dan putih. Dia berpura-pura tenang dan mengangkat gelasnya. Mengingat setelah pernyataan pembukaan yang canggung, Baroness menyadari ada sesuatu yang salah. Dia merasa seperti berada di pesta ini. Dia tidak tahu bahwa dia ada tepat di belakangnya. Pergi ke kamar mandi dan kembali ke penampilan desainer Ella. Dia kemudian berjalan keluar dari aula. Wanita Dalmatian itu sepertinya telah dipanggil. Baroness dituntun ke jendela, namun saat dia melihatnya berdiri di tepi bangunan, Baroness menoleh ke arahnya dan memerintahkan anjing Dalmatian untuk mendorongnya dari tebing. Tak disangka, setelah ketiga anjing itu berlari ke lokasi, mereka dengan patuh duduk. Ternyata dia baru saja mengambil sesuatu dari tempat Baron, yaitu peluit yang memberi perintah kepada Dalmatians. Langsung menyatakan bahwa dia mengetahui semua yang telah dilakukan Baroness. Dan mengkritik Baroness mengapa dia begitu kejam padanya. Baroness tidak punya pilihan selain memainkan akting emosional. Dia bilang dia sempat bingung dan melakukan kesalahan besar. Kemudian Baron melangkah maju dan berpelukan namun tiba-tiba didorong dari tebing. Baron merasakan ada yang tidak beres dan berbalik. Dia menyadari semua tamu sedang berdiri di luar aula. Mulutnya terbuka. Ternyata begitu keduanya saling berhadapan, Rekanua memanfaatkan undangan Baron. Pimpin semua orang ke tepi tebing. Polisi juga dipanggil. Saat ini Baroness berteriak ngeri. Dia melompat turun sendiri. Tapi bagaimana petugas polisi yang menyaksikan semuanya bisa mendengarkan alasannya? Akhirnya mereka langsung memborgol Baroness ke dalam mobil polisi. Dan saat jatuh dari tebing, parasut yang dia persiapkan sebelumnya dibuka dan semuanya terjadi. Itu semua sesuai pengaturan dan harapannya. Di akhir cerita, iblis di bumi harus menerima hukuman yang setimpal. Wayward berhasil mewarisi kekayaannya. Kemurnian dan kepatuhan tidak ada lagi. Alih-alih menjadi ratu mode dan hiburan, film ini tidak memiliki klise lama tentang cinta pangeran dan putri. Paruh pertama adalah perjalanan inspiratif kedewasaan seorang gadis berbakat. Babak kedua adalah jalinan adegan balas dendam antara ibu dan anak perempuannya. Dengan akting yang eksplosif dan budaya fashion dalam filmnya juga bagus. Jika Anda lebih tertarik dengan fashion, atau mungkin Anda menyukai film balas dendam yang inspiratif, maka film ini adalah pilihan yang bagus. Baiklah, itulah cerita hari ini. Terima kasih telah menonton.